pagi adik-adik, kita berjumpa kembali dengan kakak. Nah, adik-adik, di pagi ini kakak mau melanjutkan cerita minggu lalu. Sebelum kakak cerita, mari kita berdoa. Adik-adik sikapnya berdoa ya. Mari kita berdoa. Amin. Oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan di pagi ini kami mau sidang anak-anak Tuhan. Oh Tuhan, berkati rahmati kami. Oh Tuhan, sehingga kami dapat menyampaikan firman-Mu, menyalurkan hayat-Mu pada anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak memiliki hati yang merindukan diri-Mu, memiliki hati yang mendambakan diri-Mu. Oh Tuhan Yesus, sehingga anak-anak menjadi buah tetap bagi-Mu, menjadi masa depan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, anak-anak, di pagi ini kakak mau cerita tentang Musa, adik-adik. Nah, minggu yang lalu itu ceritanya menceritakan Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Nah, adik-adik, setelah Yusuf menjadi penguasa di Mesir, itu selang 400 tahun adik-adik. Nah, selama 400 tahun ini bangsa Israel tinggal di Mesir. Nah, selama 400 tahun ini itu banyak sekali bayi-bayi lahir di Goshen. Nah, di Goshen ini para orang-orang Israel tinggal di sana. Namun adik-adik, selama 400 tahun ini Israel semakin tahun bertambah banyak sekali. Nah, sampai penguasa di Mesir, Raja Firaun, itu ketakutan adik-adik, karena orang-orang Israel makin hari makin bertambah banyak. Nah, karena Raja Firaun yang lama sudah meninggal, diganti Raja Firaun yang baru. Itu Raja Firaun yang baru ini tidak tahu adik-adik, tidak mengenal Yusuf. Maka Raja Firaun ini ketakutan sekali pada orang Israel. Nah, karena orang Israel itu makin bertambah banyak, nah Raja Firaun ini karena ketakutannya itu dia berpikir adik-adik, apa yang harus aku lakukan supaya orang-orang Israel ini tidak bertambah banyak. Kemudian adik-adik, Raja Firaun mempunyai gagasan ya adik-adik. Gini aja, orang Israel akan aku jadikan budak. Aku akan menyuruhnya orang-orang Israel membuat batu bata yang banyak sekali untuk membuat 2 kota untukku. Hahaha, katanya Raja Firaun seperti itu adik-adik. Raja Firaun dengan semangatnya memperbudak orang-orang Israel adik-adik. Nah, kemudian mandor-mandor orang-orang Mesir pun itu adik-adik menyuruh dengan kasar adik-adik. Ayo cepat kerja, cepat, ayo batu batanya harus selesai, kotanya raja harus dibuat. Nah, itu setiap hari adik-adik. Namun adik-adik, walaupun orang-orang Israel dibudak adik-adik, disuruh bekerja pagi sampai malam adik-adik, namun bayi-bayi orang Israel itu setiap hari ada yang lahir adik-adik. Maka Raja Firaun pun berpikir kembali, apa yang harus aku lakukan? Padahal orang-orang Israel ini sudah aku perbudak, sudah aku suruh bekerja pagi sampai malam, tapi bayi-bayi ini tetap setiap hari ada yang lahir. Aku harus gimana ya? Adik-adik, Raja Firaun terus berpikir adik-adik. Ternyata Raja Firaun adik-adik mempunyai gagasan yang mengerikan adik-adik. Raja Firaun memanggil Shifra dan Pua adik-adik. Mereka berdua ini adalah bidan-bidan yang membantu orang-orang Israel melahirkan, membantu perempuan-perempuan Israel melahirkan.
Apa perintahnya adik-adik pada Sifra dan Pua ini? Raja Firaun memerintahkan untuk membunuh setiap bayi yang dilahirkan perempuan-perempuan Israel. Bidan-bidan ini disuruh memperhatikan kalau bayi itu lahir laki-laki, maka harus dibunuh. Bidan-bidan ini disuruh membunuh setiap bayi laki-laki. Tetapi kalau bayi perempuan dibiarkan hidup. Nah, adik-adik, karena bidan-bidan ini juga takut kepada Tuhan, bidan-bidan pun ini tidak berani, adik-adik, tidak berani membunuh bayi-bayi yang baru lahir, adik-adik. Nah, kemudian Raja Firaun pun mengerti, adik-adik, kalau bidan-bidan ini tidak mau membunuh bayi-bayi laki-laki yang baru lahir ini, adik-adik. Kemudian Raja Firaun pun memanggil bidan-bidan ini. Katanya, mengapa kamu tidak mau membunuh bayi-bayi laki-laki yang baru lahir dari orang-orang Israel? Kemudian Tuhan pun melindungi, adik-adik. Tuhan melindungi bidan-bidan ini. Dan bidan-bidan ini berkata, Tuanku Raja, orang-orang Israel, perempuan-perempuan Israel ini kuat-kuat. Sebelum bidan datang, dia telah bersalin duluan. Bukan tidak seperti perempuan-perempuan Mesir, Tuanku. Kalau orang-orang Israel ini kuat-kuat. Jadi sebelum kami datang, bayi itu telah lahir duluan. Nah, karena bidan berkata seperti itu, Raja Firaun pun mulai berpikir lagi, adik-adik, apa ya yang harus aku lakukan supaya bayi-bayi laki-laki ini bisa dibunuh, adik-adik, biar orang-orang Israel tidak terus bertambah banyak. Ternyata, adik-adik, Raja Firaun mempunyai gagasan yang lebih ngeri, adik-adik, yaitu dia memeriksa seluruh bayi-bayi yang dilahirkan orang-orang Israel, bayi-bayi yang dilahirkan oleh perempuan Israel, adik-adik, yaitu Raja Firaun memerintah supaya melemparkan setiap bayi laki-laki ke sungai Nil, adik-adik. Nah, adik-adik, namun adik-adik, pada waktu itu ada seorang ibu, seorang perempuan Israel yang bernama Yakebed, adik-adik. Nah, dia melahirkan anak laki-laki, adik-adik. Namun anak laki-laki ini disembunyikan oleh ibunya. Nah, Yakebed ini menyembunyikan anak laki-lakinya. Tapi adik-adik, setelah 3 bulan, ibunya bingung, adik-adik. Nah, anak ini bagaimana? Karena anak ini sudah besar, adik-adik. Makin hari anak ini makin bertambah besar, adik-adik. Ibunya tidak bisa menyembunyikan lagi, adik-adik. Ibunya terus berpikir, aku harus bagaimana supaya anakku tetap hidup. Nah, adik-adik, kemudian ibunya ini, Yakebed, mempunyai pikiran atau mempunyai gagasan, aku mau membuat keranjang untuk menaruh anakku. Nah, kemudian ibunya ini, adik-adik, membuat keranjang, adik-adik, dari rumput gelagah. Nah, rumput gelagah ini dianyam oleh ibunya bayi tadi. Nah, setelah selesai membuat keranjangnya, adik-adik, kemudian dikasih lumpur yang lengket. Nah, lumpur yang lengket ini dicampur oleh tir, adik-adik, biar airnya tidak masuk. Kemudian lumpur ini diolesin ke keranjang yang sudah dibuat oleh Yakebed ini. Nah, setelah selesai, adik-adik, keranjang ini untuk menaruh bayinya tadi, adik-adik, bayi yang sudah berumur 3 bulan. Karena semakin lama semakin besar, ibunya tidak bisa menyembunyikan lagi. Nah, kemudian adik-adik, bayinya ditaruh di dalam keranjang, adik-adik. Bayinya ini dilarung di sungai Nil, adik-adik. Nah,
Kemudian kakaknya yang bernama Maryam disuruh menunggu bayi ini adik-adik. Bayi ini ditaruh di dekat rumput gelagah yang tinggi adik-adik, dan kakaknya sembunyi di belakang rumput adik-adik. Nah, Maryam ini adik-adik, Maryam ini juga merasa ketakutan. Lah, nanti kalau ada buaya bagaimana? Nanti kalau ada tentara-tentara Firaun dan mengambil adikku bagaimana? Nah, Maryam ini terus berpikir adik-adik. Tiba-tiba Maryam mendengar suara yang datang ke Sungai Nil. Waduh, terus Maryam ini ketakutan adik-adik. Nah, karena Maryam ketakutan, kemudian Maryam bersembunyi adik-adik, bersembunyi di belakang rumput gelagah ini. Nah, ternyata yang datang itu adalah perempuan-perempuan dari Mesir adik-adik. Mereka mau mandi di Sungai Nil. Nah, dari perempuan-perempuan itu ternyata ada satu perempuan, yaitu putri dari Raja Firaun. Nah, dari putri Raja Firaun ini kemudian melihat keranjang itu adik-adik. Nah, karena dia melihat keranjang itu, kemudian menyuruh pelayan-pelayannya untuk mengambil keranjang itu adik-adik. Nah, setelah keranjang itu dibuka, ternyata di dalam ada bayinya adik-adik. Oe, oe, gitu suaranya adik-adik. Nah, setelah dibuka, bayi itu menangis adik-adik. Ini putri Firaun ini adik-adik tahu kalau bayi ini adalah bayi orang Ibrani. Raja putri Firaun tahu kalau bayi ini adalah milik orang Israel adik-adik. Namun putri Firaun ini tertarik pada bayi ini adik-adik karena bayinya manis, bayinya lucu. Maka Raja putri Firaun mengambil bayi ini adik-adik. Nah, Maryam pun ketakutan adik-adik. Aduh, aku harus bagaimana ini? Kalau Raja Firaun nanti datang sama tentaranya. Nah, karena terus berpikir, Maryam berpikir terus, tiba-tiba Tuhan pun juga melindungi Maryam. Tuhan memberi kecepatan berpikir pada Maryam. Nah, kemudian Maryam pun langsung keluar adik-adik, keluar menemui putri Firaun. Katanya, apakah putri memerlukan pengasuh bayi ini? Nah, kemudian putri Firaun, ya, wah, ide yang bagus itu. Tolong carikan aku untuk mengasuh bayi ini. Nah, kemudian Maryam pun berlari adik-adik, berlari menemui ibunya bahwa adik bayinya mau diangkat menjadi anak putri Firaun. Nah, kemudian ibunya bayi tadi datang pada putri ini, putrinya Firaun. Kemudian putri Firaun berkata, asuhlah bayi ini sampai dewasa dan aku akan memberi kamu upah. Nah, kemudian bayi ini adik-adik dikasih nama Musa. Artinya bayi atau anak yang ditarik dari air. Nah, adik-adik, itu semua bayi itu selamat atau Musa itu selamat karena Tuhan melindungi Musa, dan Musa ini kelak berguna bagi Tuhan, berguna di tangan Tuhan. Nah, adik-adik pun bisa loh berguna bagi Tuhan. Adik-adik juga bisa dipakai oleh Tuhan. Namun adik-adik harus belajar belajar tidak mendengarkan bujukan iblis. Nah, bujukan iblis itu apa aja adik-adik? Nah, bujukan iblis itu menyuruh adik-adik untuk berbohong, menyuruh adik-adik untuk mencuri, menyuruh adik-adik untuk ngerjain temennya,
menyuruh adik-adik untuk membenci temannya. Lah, iblis itu selalu berusaha untuk mencari teman. Nah, adik-adik, kalau adik-adik berkata tidak sama perkataan iblis, maka Tuhan pun akan melindungi kalian, dan kalian bisa dipakai oleh Tuhan. Kalian bisa berguna bagi Tuhan. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita kakak. Semoga cerita kakak ini bermanfaat bagi adik-adik dan adik-adik makin cinta sama Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa. Sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, Engkau telah menjaga kami. Oh, awal hingga akhir sidang anak-anak ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami sampaikan pada anak-anak Tuhan, oh, bermanfaat bagi anak-anak dan menambah rasa cintanya anak-anak kepadamu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan biarlah setiap firman yang kami sampaikan pada anak-anak Tuhan, tinggal pada diri anak-anak, sehingga anak-anak ini Tuhan, Tuhan Yesus, berguna di tangan-Mu, dan anak-anak ini menjadi buah tetap bagi-Mu, dan anak-anak ini Tuhan adalah masa depan gereja-Mu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami mengasihi